berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi, yang berdaulat atasku. Oh, beri kemuliaan bagi Dia, sembah Dia. Benarlah firman-Mu yang berdaulat atas kami. Kami mau terhubung dengan-Mu, Tuhan. Langit dan bumi semuanya akan lenyap, Tuhan. Tapi firman Allah tetap sampai selamanya. Berikanlah kelaparan, kehausan kami akan firman-Mu, Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi hanya bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ingin mengenal lebih akurat dengan-Mu, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Gereja yang tinggal di dalam Engkau menjadi gereja yang kuat, gereja yang perkasa, gereja yang memerintah, gereja yang menentukan. Kembalikan terus otoritas gereja-Mu Tuhan, di tempat ini dan di berbagai tempat. Kembalikan otoritas itu pada seluruh GKKD itu, untuk kami bergerak mengejar semua ketinggalan yang ada Tuhan. Kami rindu 5 kali lipat. Satu itu terjadi di seluruh Indonesia dan berbagai bangsa. Bangkit supaya kami maju, supaya kami lihat di mana-mana Kristus menyala. Karena kami tahu betul segala makhluk menantikan, dan kamilah menjadi jawaban, menjadi solusi. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, menjulang tinggi di atas gunung-gunung, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang. Dan kami bilang kami welcome. Kami akan sambut mereka. Kami akan menyatakan kemuliaan Tuhan, kekuasaan. Kami akan nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah memandang muka. Tuhan yang tidak pernah memandang suku bangsa apapun. Bahkan Kau datang mencari orang yang paling berdosa, bukan orang yang benar. Sama seperti orang sakit hanya membutuhkan tabib. Itulah kehadiran-Mu Tuhan. Banyak yang susah, banyak yang tertawan. Kami sedang memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun kebaikan Tuhan, tahun perkenanan Tuhan, tahun kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau yang luar biasa. Berbicaralah lebih daripada yang mampu hamba-Mu sampaikan. Setiap PPPT yang ada diurapi Tuhan, diberkati. Gambar demi gambar, perjalanan ini memberkati kami. Supaya tidak ada satupun yang merasa puas dengan semua yang Tuhan sudah berikan. Karena terlalu kecil betapa panjang lebarnya kasih Tuhan yang Tuhan sedang wahyukan di kami, di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk ratusan orang yang sudah dimenangkan di tahun yang lalu. Biarlah berkali-kali lipat lagi Tuhan. Buat gereja ini tidak puas. Buat gereja ini terus bergerak. Maju Tuhan, fokus kepada orang-orang, fokus Tuhan. Karena kami tahu inilah tahun Yobel, tahun pembebasan itu. Bagi orang-orang yang tertawan Tuhan. Terima kasih Roh Tuhan ada pada kami. Roh Tuhan akan mengurapi kami kembali sebentar Tuhan. Membuat kami mencelikan yang buta Tuhan. Melepaskan orang-orang yang tertawa. Menyembuhkan orang-orang yang terluka. Terima kasih. Yang menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang Tuhan. Sudah datang. Sudah datang. Terpujilah nama. Roh Kudus. Terus urapi kami. Penuhi kami. Karena tanpa-Mu kami tidak akan punya api.
Kami tidak akan berkobar-kobar, tidak akan menyala. Engkaulah dinamit dan dinamo yang luar biasa. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, kami siap yang penuh antusias untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh antusias, kita katakan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan ya. Saudara-saudara yang ada di Zoom juga, di live streaming, welcome. Selamat datang. Selamat tahun baru. Ya, karena saya baru datang ya. Selamat tahun baru. Dan kedua Kyonggi ya, luar biasa ya. Tuhan memberkati kita semua, amin. Nah sepanjang bulan ini, nanti dengar ya suara penatua. Pas bulan ini saya Bang Leo. Jadi gampangnya karena penatuanya dua ya. Kalau bulan Januari Bang Leo pasti bulan Februarinya Kotim ya. Jadi tentang bagaimana kita mau supaya lewat tema tahun ini. Membangun keserupaan dengan apa? Kristus. Ya. Nah tidak ada lagi cara untuk kita semakin serupa dengan Kristus dari cara pola pikir, dari cara kita bertutur kata, cara kita punya sikap untuk meresponi segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Enggak ada lagi kecuali kita membangun keintiman dengan Bapa. Nah, minggu ini kita mau belajar membangun keintiman lewat firman Tuhan. Amin. Bilang, kamu harus bangun firman Tuhan. Ya, amin. Ya, saudaraku. Next, ya. Di tengah-tengah kita juga belum saya sambut ya. Ya, ada penatua kita ya, penatua dari GKKD Semarang. Namanya juga GKKD-nya Revival. Wow, GKKD Kebangunan Rohani ya. Kurang lebih jemaatnya sudah hampir 1.000 orang. Tepuk tangan ya. Ini Bang Mora dengan Kak Dorlan. Ini senior saya dulu. Waktu saya masih nakal ini yang suka doain saya. Ya, Bang Mora dengan Kak Dorlan silahkan berdiri. Nah ini teman-teman ya. Ada di Zoom di live streaming lihat ya. Ini dulu dari Bandung saudara ya. Kemudian kerja di Kudus ya. Di apa? Panasonic apa? Polytron ya. Nah ada kan televisi Polytron tanah ini yang bikin ya. Nah sekarang tinggal di Semarang untuk bantu dari Kudus selesai akhirnya menjadi full time membantu penatua Oscar di Semarang ya. Kita tepuk tangan. Selamat datang ya, welcome. Saya bilang, Khotib bicara di mana? Saya bilang saya di Lembang. Yuk kalau mau ikut aja di Lembang. Puji Tuhan, tepuk tangan ya. Senang sekali ya. Jadi minimal nanti ada yang doain saya. Ya, dan tadi Tuhan bicara untuk kita nanti selesai ibadah saya akan mendoakan ya. Supaya double blessing saudara ya. Luar biasa. Kita mau belajar tentang Yohanes 15. Saya sangat diberkati ayat ini. Ya, ayat ini bukan ayat yang sangat asing. Ayat yang senantiasa berbicara dalam hidup kita. Dan saya bersyukur ketika saya membuat renungan di renungan harian kita ya, udah pada baca ya. Wah berbagai tempat itu WA saya dan bilang saya sangat diberkati kok. Ayat ini ayat favorit saya yang tapi sudah lenyap dalam hidup saya. Jadi diberkati ini kuncinya saudara. Akulah pokok anggur yang benar. Jadi gak ada pokok anggur yang paling benar dalam pokok kehidupan kecuali Yesus. Amin saudara. Dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi bapak kita bilang pengusaha. Bapak kita apa? Pengusaha owner saudara ya. Berarti kalau bapak kita pengusaha berarti anak-anak lagi benghar. Amin saudara. Amin. Anak-anaknya diberkati Tuhan, tepuk tangan. Amin saudara. Saudara baru tahu ya bapak kita pengusaha. Baru tahu ya bapak kita pengusaha. Amin. Amin saudara. Pengusaha kebun anggur ya dalam perumpamaan ini. Ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ingat ya, kalau kita nggak berbuah, nih dengar, dipotongnya. Coba sama-sama tangannya dipotong. Ya, mau dipotong nyeri, saudara. Dipotongnya. Tetapi ada kabar baik. Setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkan. Siapa yang mau dibersihkan? Berbuah, haleluya, amin. Berbuah karakter hidup itu baik atau semakin baik, amin saudara, amin.
dan berbuah jiwa-jiwa. Karena hanya itulah Tuhan ingin kalau engkau sudah berbuah, Tuhan ingin berbuahnya lebih banyak, lebih banyak. Terjemahan lain lebih lebat. Gak terhitung. Amin. Ya, saya senang dengar kemarin hampir 100-an orang yang bertobat dari teman-teman kita. Tuhan mau lebih dari itu. Amin, saudara. Ya, jangan ragu. Kalau ada kekurangan jangan sampai terhalang ngobrol dengan saya. Dunia ini makin dekat lewat telepon. Haleluya, amin. Lewat WA dan sebagainya. Dibersihkannya. Supaya ia lebih apa? Banyak, sama-sama lebih banyak. Karena Bapak kita pengen untung, amin. Amin. Gak mau rugi, bilang gak mau rugi. Dibersihkannya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3 sama-sama baca, 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Sudah dibersihkan. Tapi Tuhan ingin lebih bersih, lebih cemerlang. Bahkan Tuhan bilang di kedatangannya semakin tidak bercacat celah. Kitab Roma bilang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Ukuran kita bukan yang main-main loh. Kristus. Amin. Jauh dari Timotius walaupun Marganaus, saudara kan. Saudara ya, Petrus, saudara betul kan. Banyak aliran us-us tuh di Alkitab. Bartolomius, betul kan. Matius, betul kan. Markus, saudara. Saudaraku yang kekasih, ingat ukuran kita harus semakin serupa dengan siapa? Kristus, gambaran Kristus. Lihat. Itu ukuran kita, bukan ukuran yang lain. Kadang-kadang kalau saya makin hari makin lihat Prabowo kagum juga ya. Walaupun dia bikin penyakit dulu di masa lalu ke golongan saya. Tapi makin hari saya kagum. Saya berharap akhir hidupnya luar biasa yang dia rindukan. Dia jadi seorang presiden, dia bilang, saya 4 kali gagal, 20 tahun. Saya baru diizinkan umur 73 ya. Jalan sudah susah. Saya sudah cukup banyak uang. Tapi yang saya mau, rindu hidup saya. Itu jadi berkat. Kalau saya nggak bisa menolong banyak orang. Saya bisa menolong orang yang bisa ada di samping saya. Kalaupun enggak, masa nggak bisa nolong 1 orang, saudara. Dan luar biasa. Amin, saudara. Dia mau jadi sejarah seorang presiden yang membabat habis korupsi. Dan dia bilang, saya tentara. Kalau tentara gak berani gak usah jadi tentara. Saya Kopassus, saudara. Komando pasukan khusus. Bukankah kita Kopassus ya Tuhan. Amin. Amin. Bahkan dia kemarin ingetin militer polisi. Kalau militer polisi gak bisa jaga negara ini buat apa? Saudara bayar rakyat, betul gak? Untuk itu saudara tahu gajinya dibayar rakyat. Karena itu jaga negara ini. Amin, saudara. Ini yang kita juga sudah menjadi milik Kristus yang luar biasa. Tentara Kristus. Mari kita jaga harkat dan marwah Kristus di tengah hidup kita. Amin, saudara. Amin. Next. Ayat 4. Gimana caranya? Supaya kita semakin berbuah. Jadi berkat dan karya kita tuh luar biasa. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Oh, ini harus dibuang dulu kayaknya. Salah ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti aku tinggal di dalam kamu. Ya. Sama seperti. Waduh, ini harus ganti ayatnya, ketutup hijau birunya sama saya ya. Ayat yang keempat. Coba lihat. Sorry. Ayat yang keempat saya bacain ya.
Supaya nggak salah, sorry. Maafin saya ya. Ingin variasi jadi malah jadi kelihatannya jadi pintar jadi bodoh saudara ya. Nah, intinya hidupnya apa adanya, betul gak saudara? Ya benar gak? Haleluya ya. Nggak apa-apa. Jangan kita kalah sama kayak gitu saudara ya. Yohanes 15 ya. Ayat yang keempat saya bacakan ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ingat, kita nggak bisa. Kita harus terhubung dengan Yesus pokok anggur. Amin saudara. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan senantiasa. Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatan manusia dan sendiri. Jangan ya. Sudah susah ngandelin diri sendiri lagi tambah susah saudara ya. Butuh Tuhan yang kuat, yang besar. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Diulangi berulang kali. Nggak ada jaminan kalau kita meninggalkan pokok. Istilah saya tuh seneng sekali ketika memasuki tahun yang baru ini, ayat ini terus bicara. Tinggal itu nempel, sama-sama bilang nempel. Seringkali banyak anak Tuhan tuh nempel lagi susah. Tuhan aku mau deket, nanti udah mulai baik, Tuhan aku mau jauh, keluar. Kira-kira ayat itu bilang gini ya, Tuhan pas nanti lagi butuh gue nempel lagi. Nanti pas gak butuh keluar lagi, bisa gak kira-kira? Nah itu yang dipotong. Nggak bisa, jadi harus nempel terus. Harus nempel saudaraku, amin. Kalau ranting tinggal nempel di dalam pokoknya, percayalah bukan hanya bertumbuh. Bukan hanya bertambah kuat dalam iman, hidup berdoa, penyembahan, pujian. Dan firman Allah dan bersekutu dengan Roh Kudus. Tapi engkau firman Allah bilang akan berbuah, bahkan berbuah banyak. Siapa yang mau berbuah banyak? Nempel. Temenang keluar masuk saudara, amin. Nanti disambungin lagi, gak bisa. Saya mau nempelnya 5 detik. Keluarnya cuma 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, tidak bisa. Itu cari mati. Cari kehancuran. Jangan jadi orang yang mau hancur. Karena Yesus datang supaya engkau mempunyai hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Kalau hancur itu sifatnya setan. Setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya kalau training kepada guru-guru hati-hati ya. Kata-kata guru itu tadi yang jadi MC itu guru, senang. Kalau saya banyak orang pengikutnya jadi guru saya senang. Tuhan Yesus lebih senang karena Tuhan Yesus guru. Bapaknya pengusaha, anaknya guru, saudara, bagus. Saudara, penatua saudara walaupun tampangnya seperti cukong tapi guru saudara, haleluya. Guru, teacher saudara. Jadi istri saya bogo sama saya, sayang sama saya karena guru saudara ya. Walaupun mukanya muka pengusaha, betul kan? Jadi waktu saya melamar istri saya ya, istri saya ngomong dulu kan ke papanya. Ya saudara ya, cerita sedikit. Ya, siapa cina? Pacar kamu, pasangan kamu. Ya mukanya udah kelihatan, sudah sejenis mereka. Saudara ya. Nah, apa kerjaannya? Aduh guru, mocin. Gak ada duit, saudara. No money, saudara. Tapi istri saya sabar, karena dia yakin dari Tuhan. Coba lihat, kan kalau gak diberkati gak mungkin seragam, saudara ya. Tuh Gunawan ikut-ikutan. Kan dia orang yang berguna dan menawan.
Saudara, 6 bulan kemudian ditanya sama papanya, gimana? Pasti kayak temenan kan? Oh enggak Pi, kami semakin nempel, semakin lengket gitu loh. Akhirnya apa? Mereka cari dengan agama kepercayaan mereka, gak taunya apa? Kami dinunjumin di semuanya, gak taunya. Ini harus kawin, bagus saudara. Dan akhirnya jadi berkat. Amin saudaraku. Nah itu penting. Jadi nempel. Saya sebagai penatua mengingatkan saudara. Jangan bermegah. Kecuali satu hal. Engkau nempel dengan Tuhan. Gak ada jaminan. Ayat ini bilang apa lagi? Ayat yang ke-5 dia bilang apa? Akulah pokok anggurnya dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Siapa yang ingin berbuah banyak? Tinggal, nempel. Memang diucapkannya gampang, prakteknya tidak gampang, betul gak? Setuju gak? Ayat ini kan ayat yang sederhana tapi berbicara dalam hidup saya. Sebab di luar Kristus, di luar pokok anggur yang benar, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saya balikin boleh kan? Hanya di dalam Kristuslah kamu dapat berbuat apa-apa. Amin saudara. Amin. Jadi jangan sok kita Tuhan juga penuh pengertian. Nggak apa-apa sekali-kali keluar. Ingat-ingat hati-hati. Adam dan Hawa jatuh karena hal seperti itu. Sekali itu dekat ke 2 kali. Dua kali itu dekat ke 3 kali. Lama-lama berulang kali. Betul kan saudara? Hati-hati. Bilang kiri kanan. Matak enggak. Tong maong. Jaga nakal saudara ya. Ya. Lanjut ayat yang ke-6. Next. Aduh saya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Nih bayangin. Berulang kali kata tinggal. Berarti itu penting gak? Penting gak? Barang siapa tidak tinggal di dalam Kristus. Ia dibuang keluar. Mau dibuang keluar? Lama-lama ke neraka saudara. Dibuang keluar seperti ranting. Dan menjadi kering. Dibuang keluar. Enggak langsung mati. Kering. Gak ada berkat, gak ada sinar kemuliaan Tuhan lagi. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu masuk ke neraka. Hati-hati, betul orang percaya Yesus itu ada jaminan hidup yang kekal. Tapi kalau kita gak mengerjakan keselamatan dengan benar, engkau akan menjadi murtad. Betul gak? Banyak gak teman kamu yang murtad? Bukan murtad yang menjadi mualaf, betul kan? Kan? Kalau kita kan yang murtad semua. Itu paling tarik mantan murtad besar. Ya, saudaraku yang kekasih. Saudara udah disebut murtad, balik lagi. Sedih. Banyak kan? Tapi ada kabar baik. Ayat yang ke-7. Mantap. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Pokoknya nurut aja. Nempel dalam Yesus. Dan firman Yesus tinggal dalam kamu. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Banyakkah yang firman yang tinggal dalam kamu? Atau firmanmu? Atau bukan firman Yesus? Atau firman orang lain. Perkataan orang lain. Jadi kalau kamu mau tinggal dalam Yesus, salah satunya apa? Saya mau tinggal dalam firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah.
Kalau Tuhan Yesusnya orang Lembang, orang Israel, dia bilang ini, bahwa manusia tidak hidup dari sangu saja, betul kan? Dari beas saja, betul kan? Dari beras. Tapi karena bangsa Israel makanan pokoknya adalah gandum. Dari beras saja. Jangan hanya ingat nasgor, nasi goreng. Naskung, nasi kuning. Nasi ukuk, nasi ruduk. Ya. Terus bubur ayam, bubur apa. Belum apa-apa mikir sikat gigi encan atau apa. Langsung kepikirnya. Mulai pikiran makaroni, makanan rohani. Haleluya, amin. Amin. Karena itu ada tiap hari saat teduh di gereja kita. Amin. Itu yang bisa dipakai seperti tadi guru. Gak usah nyari renungan yang susah-susah. Amin saudara. Karena apa dia bilang di kitab Rapa-Rapat? Dia baru setiap pagi. Dia baru setiap hari. Saya anjurkan kalau bisa saat teduh pagi hari. Kenapa pagi hari? Sebelum masalah datang, sudah dapat kekuatan dari Tuhan. Kalau malam lebih bagus evaluasi. Saudara. Dia baru setiap pagi. Keren gak? Dan baru setiap hari. Allah kita Allah yang dinamis. Allah yang selalu baru. New creation. Selalu baru. Selalu menciptakan hal yang baru. Jadi nasihat saya yang pertama untuk nempel adalah nempel terus dengan firman. Sesudah nempel dalam firmannya, lanjutkan poin yang kedua, baca sama-sama. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu tandanya apa? Bukan hanya hidup dalam firman, yang kedua apa? Berdoa. Setelah kita renungin firman Allah tiap pagi, kan ada refleksi, betul gak? Halo? Apa yang kau rindukan? Tuhan, aku mau berefleksi. Aku ingin semakin hidupku menyenangkan Tuhan. Aku banyak hutang ya Tuhan. Jadi marganya teh banyak sih, tambah si loba hutang. Nah kan, Tuhan saya teh malu. Kecuali kalau udah gak punya malu. Itu. Saya tadi pagi diberkati saudaraku. Oleh satu kiriman. Saya hatinya sekarang banyak mengasihi orang-orang yang terbuang. Menjangkau orang-orang saudara sepupu. Di daerah jauh saya gak mau sebut namanya. Saya tadi dengar kesaksian dari hamba Tuhan yang melayani. Saya setahun bisa 2-3 kali kunjungi daerah. Dengan profesi saya sebagai guru. Saya disebut guru kehidupan. Karena itu KTP saya mah bukan penatua, guru. Saudara. Guru spiritual dari anak rohani saya. Yang melayani di kampung nun jauh. Ada satu anak rohaninya yang sudah dimenangkan dari orang dalam. Dia adalah seorang yang hanya hidup sederhana jauh ke pedalaman. Rumahnya sangat gubuk. Tapi dia gak lupa untuk nyekolahin anak. Jadi ke kota dia jauh berjam-jam. Pakai beca motor. Sekarang kan beca teh pakai motor ya. Beca motor. Jadi setelah dia bawa anaknya ada 2. Apa yang terjadi? Sambil nunggu anaknya nanti pulang, kan namanya juga di kampung dibawa lagi. Dia ngorder beca motor. Dan bersyukur Tuhan berkati dia. Sekarang rumahnya yang sudah rusak, hancur. Sekarang rumahnya baik, sederhana. Dan anaknya sekarang yang tingkat 1. Yang anak pertama sudah tingkat 1. Tepuk tangan saudara. Kuncinya adalah jangan kalah dengan kemiskinan. Jangan kalah dengan kesulitan. Punya mental yang berjuang. Aku punya Tuhan yang besar dalam hidup.
Amin. Betul. Yang kedua, saya kemarin melayani ke Aceh. Sejak jadi ketua sinode, sudah keliling 38 wilayah. Bilang haleluya, amin. Doain ya terus ya. Saya kalau semakin pulang pergi ini tuh semakin segar, amin. Jadi olahraga gratis, haleluya saudara. Ke Aceh saya terkagum-kagum lihat karya Tuhan. Jadi ada seorang pekerja sekarang sudah wakil dari gembala GKKD Aceh. Itu nemenin saya pulang ke bandara. Dia cerita, 26 Desember tahun 2004. Peristiwa apa itu? Tsunami. Dia punya 9 orang satu keluarga. Dia kakak beradik, dia yang paling ketujuh, bungsu. Dan dia punya papa mama, jadi jumlahnya 9. Gara-gara tsunami tinggal 2 yang hidup. Tinggal berapa? Dia yang hidup dan mamanya. 7 itu nggak tahu kemana. Kurang lebih hampir 120.000 orang kan meninggal. Hanya dalam beberapa menit. Di tengah dia berduka. Di tengah traumatik yang dalam. Mungkin dia bertanya, kenapa kok aku diizinkan itu? Terlunta-lunta harus ngurusin surat kematian. 6 saudaranya dan papa. Keadaan chaos sekali, keadaan kacau. Nggak tahu siapa yang harus dia minta tolong. Dan akhirnya ketemulah dengan pendeta Ali dari GKKD Aceh. Dan dia seorang sarjana hukum. Dan dia juga NGO pada waktu itu yang ditunjuk. Dan akhirnya ditolonglah dia. Dan akhirnya dia dilayani. Terima Yesus, dia latar belakang Konghucu dan Buddha. Saudara. Tepuk tangan. Dan yang luar biasa, sekarang tahun 2024 saya ketemu dia 23 Desember. Saya 21 sampai 23 saya ada di Aceh. Dia sekarang menjadi ketua Komsel dan menjadi wakil mendampingi gembala. Mau trauma bagaimana? Tsunami. Tapi dengan Kristus dan tinggal dalam Kristus semuanya menjadi berkat. Tepuk tangan saudara, amin. Amin. 2 cerita ekstrim ini itu cukup memberkati dan saya juga tahu saudara juga orang-orang yang seperti itu. Jangan merendahkan karena kesederhanaan saudara. Justru karena kesederhanaan itu yang membuat Tuhan Yesus juga orang yang sederhana datang ke muka bumi. Amin. Amin. Jangan kecilkan dirimu. Saya juga lahir karena sederhana. Cuma mukanya lebih beruntung. Lebih beruntung. Tapi saya adalah orang yang sangat sederhana. Ayat 8. Kenapa Tuhan ingin? Ini sasarannya. Ayat yang 8. Sama-sama baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Siapa yang? Kamu adalah murid. Siapa yang mau Bapak dipermuliakan? Betul? Kuncinya hanya satu, yaitu apa? Berbuah banyak. Sudah berbuah tahun 2024. Ayo, ini juga baru tahun yang baru, tahun baru Imlek. Betul. 2 kali tahun baru. 3 kali, kemarin juga tahun baru Hijriah, berarti 3 kali kan, ala Bapa, ala Anak, ala Roh Kudus, lengkap dah saudara. Subhanallah, haleluya saudara. Sakedik saudara. Saudara, dan yang kedua kamu adalah apa? Mantap. Gak usah kamu bilang aku murid Isa Al-Masih. Sekarang mah gak boleh Isa Al-Masih, cerita Tuhan Yesus lebih leras saudara. Tuhan Yesus saudara. Syaratnya berbuah. Tuhan ingin kamu diberkati hidupnya. Tuhan Yesus datang supaya tidak hanya memberikan kamu hidup yang kekal. Tapi hidup yang dalam kelimpahan. Amin. Amin sudah. Hidup kamu berubah. Saya bisa kebayang gak ketika seorang engkau itu yang cerita. Sekarang dia sudah punya 2 anak.
Dan tentu satu istri. Dia menjadi orang yang seperti gak kelihatan dia kena tsunami. Betul gak saudara? Itu gak gampang saudara. Betul gak saudara? 7. Tapi sekarang jadi berkat. Bukan hanya dia menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang dia bisa membina. Dan menjadi berkat dan menjadi penginjil. Tepuk tangan saudara. Bukankah hidup saudara juga punya traumatik di masa lalu. Tapi Tuhan yang memulihkan kita. Amin. Itu juga kan gak sekaligus. Betul dia ciptaan yang baru. Hatinya baru. Pikirannya kan belum baru. Harus diperbarui kata Tuhan. Supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin saudara. Perasaan keinginannya terus. Karena dia mau dibina. Mau dilatih. Gereja GKKD kan kuatnya dia dimuridkan. Amin. Dimuridkan. Dan saya suka cita. Bangga punya gembala GKKD Aceh. Pastor Ali dan istri. Ketika semua meninggalkan Aceh. Mereka tetap bertahan. Anda juga harus bangga punya pendeta muda. Walaupun tidak muda lagi. Karena itu memang ada RT GKKD. Kalau Koti mah benar pas umur 24 tahun diangkat jadi pendeta. Pendeta muda, Anda masih muda waktu itu saudara. Ya ingat kan? Siapa bukan karena sekarang, betul gak saudara? Guru kayak saya menjadi pendeta. Nah kamu bagus, siapa tahu nanti jadi pendeta juga. Ya, kalau udah 1 lepas kan tambah 2, tambah 3, amin saudara. Apalagi 5 kali lipatnya bukan hanya 5 jiwa bertambah. Berarti 5 pendeta, amin saudara kan. 5 gedung saudara, bilang haleluya. 5 kali duit ya, amin saudara. Itu, yang murid-murid tuh. Yang setia seperti Pak Ali dengan Ibu Josephine. Yang bela. Saya senang. Gereja yang bertumbuh kemarin. Saya mengangkat Ibu Josephine jadi pendeta. Jadi ada 2 pendeta. Luar biasa. Jemaatnya ada 80. Saya melihat di mana-mana. GKKD sedang menyala. Diberkati Tuhan. Luar biasa. Amin saudara. Kalau gak pernah kunjungan mah gak akan tahu saudara. Sejarah. Senang ada ketua umum bisa datang. Kalau saudara mah Bandung Pusat, kapan aja bisa, betul kan? Kalau yang lain, nanti 2 minggu lagi saya dengan istri. Istri saya 4 hari, saya melanjutkan 6 hari, jadi 10 hari saudara. Ke seluruh Jawa Tengah. Kemarin baru Jawa Timur. Luar biasa. Ada satu kesaksian lagi, boleh? Dari kunjungan. Seorang hamba Tuhan GKKD tahu. Kayaknya dia pendeta yang hanya lulus SMP. Sama-sama lulus SMP. Siapa yang hanya lulus SMP angkat tangan? Wah lebih pintar, cuma lulus SMA semua. Haleluya. Tahu nggak? Dia bilang melayani 25 tahun yang lalu dari 7 jemaat. Tapi hari ini, kemarin saya melayani Natal di sana. Hampir 150 jemaat. Dan belum selesai. Jemaatnya semuanya hampir 75% S1 dan S2. Haleluya. Sedangkan dia SMP. Haleluya. Amen. Dia hanya ikut kursus Alkitab 6 bulan. Dari Semarang. Pak Obaja Orawan Bahtera Hayat. Saya lihat. Apa kesederhanaan? Dia menempel dengan Tuhan. Dia setia. Walaupun jemaat cuma 7 dia layani. Jemaatnya itu cerita kesaksian dengan saya pada nangis semuanya. Kalau ada jemaatnya bermasalah, telepon dia. Jam 1 pagi dia datang dengan sepeda. Sekarang dengan motor. Dia hidup tidak tergantung sama orang lain. Dia nanam jagung. Ada seorang dokter ontang. Pelayan dulu di Bandung. Sekarang memberkati dia dengan bibit. Tanah yang ada dibeli sama dokter ontang. Dia hidup dari sana. Tepuk tangan saudara. Nangis. Saya nggak sempat bawa fotonya. Nangis.
Kalau saya sampai batal, nggak datang. Dia sedih. Karena mereka sudah bikin seragam. Saudara, haleluya. Saudara, ada baru pertama kali ketum datang. Dan waktu itu perdebatan cukup berat. Karena Kalimantan Barat waktu itu hujan tinggi-tingginya. Mbak Yusti. Tapi waktu itu saya berdoa dengan istri. Saya siap. Karena ada satu pendeta yang sederhana bilang, kalau perlu kami jemput ketum pakai helikopter. Walaupun itu gak mungkin. Tapi lihat hatinya dia kan, betul gak? Saya datang. Tuhan pimpin selama 7 hari. Ke 7 desa. Dari Pontianak ke tempat itu 8 jam dan hari ini tempat-tempat itu banjir semua saya tahu titik. Mempawah. Sangaledo dan sebagainya. Saudara tahu. Semuanya diatur Tuhan. Tidak banjir. Tidak. Kalau terlambat sedikit. Batal semua. Karena padat. Karena saya dari Mugum itu di gunung. Itu harus keluar jam 8:30 malam. Tanggal 20. Karena tanggal 21 jam 8 pagi saya harus ada di Pontianak. Jam 4 sore harus ada di Banda Aceh. Bilang haleluya, amin saudara. Dan semuanya berjalan lancar. Tepuk tangan. Itu perlu nempel dengan Tuhan. Dan hari ini banjir saya telefoni mereka satu-satu. Saya lihat mereka menyala. Saudara, apapun yang kita bisa lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Saya mulai lihat, Tuhan Yesus juga berjalan ke kota dan ke desa. Amin. Masa ketua umum hanya mau di kota, umum ke desa, betul. Dan saya mau 148 tempat. Bisa saya terlewati semuanya. Amin, saudara. Doakan itu. Next. Kita lihat ke PPT. Ini penting. Ayat ini yang saya mau bagiin lanjut. Jadi gak ada lagi kuncinya nih. Nempel dan tinggal. Dalam firman. Dalam doa. Amin saudaraku. Amin yang di Zoom. Ya. Tuhan bilang lanjut. Next. Mengenal Allah dengan benar. Beberapa kali Paulus mengingatkan jemaat Efesus, jemaat yang lainnya. Doakan supaya engkau menerima roh hikmat dan apa? Wahyu. Supaya engkau mengenal Allah dengan Yesusnya sudah benar. Tapi kalau hidup kamu gak benar, mengenalnya kurang benar, gak akan bisa. Karena hanya umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin saudara. Bilang kiri kanan perlu pengenalan yang benar. Saya aja dengan istri saya bisa mengenalnya kurang benar. Sering keseleo, saudara betul kan? Sering gak kamu keseleo dengan, sering ya? Jenggot dan bikin keseleo. Saudara, benar. Ayat ini berbicara sama saya. Akhirnya saya ambil dari bahasa Yunani epinose. Mengenal itu artinya mengenal dengan sungguh-sungguh. Perlu kesungguhan. Sama-sama bilang perlu apa? Dan akurat. Jadi sungguh-sungguh sampai hasilnya apa? Akurat. Nempelnya jangan asal nempel. Jangan asal doa. Asal aing. Gitu. Asal ayah. Asal ada. Jangan asal-asalan. Mata Tuhan menjelajah mencari orang yang bersungguh. Siapa yang bersungguh hati, Cung? Semua mah di sini. Kita gak tahu kan. Betul kan? Itu kan Tuhan yang tahu. Termasuk saya. Betul? Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Walaupun tempat kamu gak bisa dimasukin ke Google Map, saudara ya. Nanti kau saudara yang masukin sendiri, betul kan?
Kan sering kalau kamu pesan Gojek alamat kamu tidak ada, betul kan? Pakai alamat tetangga, betul kan saudara? Tapi mata Tuhan ada, haleluya, amin saudara lihat. Bahkan Daud bilang apa pemazmur, dia mencari dari atas melihat adakah orang yang berakal budi, haleluya, amin. Jadi orang yang berakal budi itu orang yang mencari Tuhan, amin saudara. Yang sungguh-sungguh. Sampai dapetin firman Tuhan yang akurat. Sehingga kita tahu bahwa Allah itu maha baik. Allah yang maha tahu dan Allah yang maha kuasa. Amin. Kalau yang Allah gini mah enak. Yang keempat apalagi maha kasih. Enak gak? Menyerahkan anaknya sebagai tebu. Tapi yang di bawahnya gak enak. Betul gak? Maha kudus. Memerintahkan kita hidup dalam apa? Bukan rokok jarum kudus, saudara ya. Amin. Sok ngarokok cung. Kelihatan bibirnya kan saya nggak tahu, mungkin bekas masa lalu. Jangan bibir kalian teh dibakar kecuali dengan Roh Kudus, dengan api Tuhan. Ya, mulai lihat kiri kanan saya nggak tahu, saudara ya. Iya benar-benar masa tahun berganti tahun Roh Kudus gak hilang-hilang saudara. Roh Kudus gak akan pakai saudara. Hendaklah engkau kudus karena Allah kita kudus. Jangan suka gebo, gede bohong. Dan gedu, gede dusta. Gedus. Saudara. Oh enggak apa bohong yang kecil. Bohong kecil besar selalu bohong saudara. Kalau engkau bohong bapakmu iblis pendusta. Yang satu lagi enggak enak. Sama-sama baca maha adil. 1, 2, 3 memberikan upah atau didikan berupa hukuman. Ditegur, dihajar saudara. Yang namanya membangun keserupaan dengan Kristus itu kan. Betul nggak? Nggak enak. Amin saudara. Amin. Supaya apa? Kita semakin serupa dengan dia, nggak lagi cara hidupnya kayak begitu. Yang sembarangan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu jangan jadi orang bebal. Orang bebal tau nggak? Lain bebal sia, lain bebal. Tapi hampir mirip. Orang bebal tuh orang yang tahu firman gak mau ngelakuin. Saudara, itu bebal. Saudara, memalukan. Perhatikan, teliti, teropong terus. Bagaimana cara hidup kita. Kita jadi orang bebal atau orang arif dan bijaksana. Dan tentu juga bijaksini. Amin, saudara. Amin. Amin. Salah satunya adalah Tuhan, terima kasih. Aku harus menggunakan waktuku dengan baik. Amin. Biarlah yang semua sudah berlalu. Jadi kenangan manis untuk hidup kita. Itu sudah mengenal Allah dengan benar. Mari yuk. Jemaat yang di Lembang. Kalian mah sukacita, saya capek aja datangnya langsung. Hadirat tegas mantap lah sudah. Tapi mari kita buat mantap 7 kali lipat hadiratnya. Amin. Orang baru naik tangga guys terhuyung-huyung. Jangan suruh jatuh. Saudara. Pas masuk kursi dilawat Tuhan. Amin. Amin saudara. Itu. Mari. Mengenal Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Sudah sungguh-sungguh makin sungguh-sungguh. Yang belum ya kudu sadar. Sampai akurat. Sama-sama sampai akurat. Sampai aku dapat. Nanti saya bagiin. Kenapa kuat 5 kali lipat satu-satu itu dalam hidup saya. Karena firman itu bicara dalam hidup saya. Bukan hanya Bapak Sinode yang bicara. Tapi saya. Sebagai ketua umum. Tidak lagi saya bicara amanat Bapak. Tapi saya dapat amanat dari Bapak di surga. Amin saudara. Ini yang kuat. Roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal Allah dengan benar. Betapa panjang lebar dan kasihnya Tuhan. Tak terukur. Next. Mengenal Allah dengan benar artinya apa?
Nah ini yang saya mau. Aplikasinya adalah membangun keintiman dengan Bapa secara kontinu. Nempel dengan firman apa? Tuhan. Sama-sama bilang dengan apa? Ya minggu depan lewat pujian penyembahan. Minggu selanjutnya lewat doa dan jenis ini tidak dapat ditolong kecuali dengan apa? Banyak dahar, gak bisa dengan doa dan puasa, betul gak? Ada saat-saatnya doa dan puasa. Ya yang udah mulai bulat-bulat ke depan, tak mulai saudara ya. Tapi bukan untuk membuat langsing, tapi langsung dengan Tuhan, amin. Ya, ini. Tapi gak cukup. Karena Allah yang benar tuh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin saudara. Yang kedua sama-sama baca 2-3. Membangun keintiman dengan persekutuan dengan apa? Roh Kudus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus. Ada 2 kesaksian ya yang saya kutip. Yang pertama adalah Bapak Billy Graham. Dia seorang evangelis yang luar biasa. Yang hidup abad ke-20. Dan tokoh penting dalam kegerakan kebangunan rohani di Amerika dan di berbagai bangsa. Billy Graham mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus dalam hidupnya membuat dia hidupnya diberkati. Selalu mengalami kekuatan yang luar biasa, yang supranatural. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian kepadanya untuk menjadi saksi dimanapun dia berada. Sampai hari ini orang langka cari Billy Graham. Yang kalau tiap dia beritain Injil itu menakutkan tiap bangsa dan kepala negara. Satu negara yang belum bisa dia datangi adalah Indonesia. Jadi ketika namanya disebut Billy Graham akan datang, semua diblok. Karena dia pernah memberitakan Injil negarawan terbesar negeri kita. Di luar. Hanya anak buahnya, Louis Palau yang bicara. Dialah penasehat presiden yang paling banyak di Amerika. 8 presiden atau 10 saya lupa. Amin saudara. Sekarang kan Rick Warren pengganti. Bersyukur Amerika dapat presiden yang cinta Tuhan. Bapak Donald Trump, tepuk tangan, amin. Ketika dia dilantik, memang dia hidupnya agak koboi, kita doakan supaya lebih baik. Tapi dia berani menyampaikan bahwa jenis manusia hanya 2. Laki-laki dan perempuan. Amin saudara. Dan yang kedua dia mengizinkan kebangunan rohani, renungan kembali di sekolah-sekolah. Tepuk tangan saudara. Ini yang harus terjadi. Luar biasa. Itu baru hari pertama jadi presiden. Walaupun hari kedua, hari ketiga tantangan kebakaran di sini. Dia hanya ngomong apa? Ada yang lebih berat dari tantangan ini. Ketika saya harusnya mati ditembak. Cuma kena celina. Coba kenapa? Telinganya. Dan dia hidup. Hanya berdarah. Ditembaknya bukan oleh tembakan biasa loh. Penembak itu. Dan dia yakin gue bakal jadi presiden. Dan akhirnya dia jadi presiden. Yang ketiga, sama-sama baca 1, 2, 3. Mengambung keimpian dalam persekutuan dengan penderitaan dan kematian Yesus. Sehingga mengalami kebangkitan. Amin. Amin. Jadi betul-betul mengalami hubungan dengan Allah Bapa, hubungan dengan Roh Kudus dan dengan Orang kan senangnya kuasa kebangkitan kan. Gak mungkin kebangkitan tanpa apa? Penderitaan via dolorosa. Mari, mungkin kau mengalami sesak. Engkau mengalami sedikit gangguan. Itulah supaya engkau bergantung sama dia. Saya gak tahu engkau mengalami kesulitan apa. Ekonomi. Datanglah pada Tuhan. Saya pernah negur satu pendeta. Di dalam perjalanan saya di Kalimantan Barat. Ketika dia menolong sekolah ya. Ibu Lince kepala sekolah. Masih kan jadi kepala sekolah. Masih ya
Tetap tidak berubah dulu sekarang sampai sekarang. Tetap semangat ya. Nggak gampang ngelola sekolah. Apalagi gratis. Saya marahin dia. Tapi saya marahinnya nggak lama. Karena dia jujur terbuka. Dia mau ngambil guru dari latar belakang lain untuk ngajar TK. Karena guru yang beragama Kristen tidak mau turun gajinya. Sedangkan yang itu mau. Yang penting masuk ke dapodik tekira-kira. Bilang tekira-kira, betul kan? Betul kan saudara? Tapi karena saya pendidik jadi saya ngerti. Saya gak banyak ngomong. Berapa per bulan? 300.000. Sinode tanggung itu. Dan sekarang per Januari kemarin sudah saya kirim. Tidak boleh lagi yang kayak begitu. Kalau ada apa, lapor. Saya ngobrol dengan pihak keuangan supaya Bendum dan Bendum juga ngerti. Akhirnya disisakan 1 tahun. Supaya betul-betul kan, jangan sampai hanya bulan Januari, kita bulan Februari lupa. Maret lebih lupa lagi, April lebih lupa lagi, bulan Mei sayonara. Tak benar saudara, amin. Setahun langsung. Tapi gak dikasihnya setahun diblok oleh sekretariat yang ngasih. Udah. Mengenal Allah dengan ayo dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Ketika engkau mengenal Allah seutuhnya itulah. Engkau akan mengalami kepenuhan Allah seperti bulan lalu. Amin. Ada orang yang mau dekat dengan Allah Bapa. Jadi doa nanti dari menit sampai menit akhir, oh Bapakku, oh Bapakku, oh Bapakku. Oh kata Roh Kudus, oh Yesus, betul kan? Kita harus tiga-tiganya, oh Bapa, Yesus engkaulah Immanuel, Roh Kudus engkaulah penghibur dalam hidupku, amin. Bisa? Gak dipraktekkan, nilai istrinya dan suaminya, betul kan, dan anak-anak ya. Next saudara, ya. Hasilnya apa? 4H. Holy. Holy. Ini lagu Nabang Leo. Holy. Jadi akhirnya si holy itu muncul. Tak kudus. Yang kedua hidup kita akan jadi humble. Rendah hati. Amin. Amin. Tidak ketinggian. Yang ketiga hidden. Oh hidden. Itu Bang Leo selalu bilang. Dia tempat secret place. Tempat rahasia. My hidden in the place. Betul kan? Tempat rahasia tersembunyi di situlah. Saya juga sebagai ketua umum, sebagai ini. Gak sempurna. Kadang-kadang tertekan, pusing. Duit ngan sakitu-kituna tapi imannya teh ngan teu sakitu-kituna. Betul kan? Imannya teh besar. Disitulah hidden teh gara-gara sering saya nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Yang dengar sendiri, yang nyanyi sendiri. Betul kan? Tapi Tuhan, itu kan kuasa dalam pujian dan penyembahan. Amin saudara. Kadang-kadang laguna ingat sapotong. Tapi Tuhan kan ayam malaikat tuh nyambung kan. Saudara luar biasa. Hidden yang terakhir apa? Holy Spirit. Maka akan terjadi harvest yang kelima. Amin. Tuayan besar. Yes. Mulai ini. Yang terakhir. Kesaksian George Whitefield. Seorang yang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang dalam hidupnya saudara. Pernah mengguncang Amerika Serikat. Dengan urapan pekerjaan roh Allah yang luar biasa. 10%. Wah hebat. Sama-sama bilang 10%. Kayak perpuluhan ya. Dari total populasi penduduk menjadi percaya menerima Tuhan Yesus. Keren gak? Tepuk tangan saudara. Kenapa hidupnya keren? Karena dia kuncinya di atas. Sama-sama bilang perbanyak apa? Berdoa secara raya. Dan kurangilah apa? Bilang kurang banyak bicara. Jangan banyak bicara dengan manusia. Jangan terlalu cerewet. Bibir monyong 5 cm, bibir bimoli saudara ya. Dan lebih banyak lagi dengan apa? Itu yang saya harus kurangi saudara.
Akhirnya para sejarawan pun menyatakan secara jujur. Dicatat dalam sejarah Amerika. Kebangunan rohani di New England tahun 1740. Sebagai peristiwa yang memicu terjadinya apa? Mau di Lembang terjadi? Jawa Barat terjadi? Kita punya gubernur yang baik. Bapak Deddy Mulyadi. Yang luar biasa. Kita juga topang. Kita punya wali kota Bandung juga. Saya nggak tahu Kabupaten Bandung Barat. Punten weh saudara. Ya saudara. Ini jawaban doa. Amin. Karena kita beberapa kali konser doa loh. Untuk berdoa ini dan Tuhan dengar. Dua-duanya dekat saya. Mereka sungguh-sungguh luar biasa. Jangan ngomongin karena dia senang patung. Aduh sekarang dia doakan supaya dapat yang benar. Betul kan? Siapa tahu dapat GKKD Lembang tapi kudu percaya Yesus. Betul kan? Amin. Saudara luar biasa. Ya lanjut. Jadi itu pesan saya. Penting sekali doa dan firman. Refleksinya yang terakhir. Sama-sama baca. Dunia ini, dunia dan keinginannya akan berlalu. Keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan hidup. Tapi siapa yang melakukan kenakalan akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Gimana melakukan kenakalan? Hidup seperti ranting yang tinggal di dalam pokok. Seperti mengenal Allah dengan apa? Sungguh dan akurat. Tidak mau, jangan hanya kalau ku hidup, inu lagu. Sudah. Yang kedua sama-sama baca 2, 3. Waspada terhadap ajaran apa? Hati-hati. Jangan biarkan filsafat yang kosong, ajaran serta tradisi yang turun-temurun roh dunia menghalangi kita mengalami kepenuhan Kristus. Setuju? Amin. Istilahnya kan berapa kali kalian diingetin kan jangan masukin sampah. Yang kelihatan rohani tapi tidak rohani dalam hidupmu. Amin. Buang itu. Next yang terakhir yang ketiga. Berbuah banyak. Maka Bapakku dipermuliakan. Sama-sama bilang GKKD 5 Lembang 5 kali. Kalau saya bilang GKKD Lembang kamu bilang apa? Tangannya coba 5 kali lipat 1. Haleluya. Sekali lagi ya. GKKD Lembang 5 kali lipat 1. Menyala. Haleluya. Amin. Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. GKKD Lembang 5 kali lipat 1. Menyala. Apa artinya 1? 1 jiwa bawa 1 jiwa dalam 1 tahun. Bagi Lembang mah kecil. 1 jiwa. Kira-kira menang hiji 1 tahun. Saudara udah terbukti saya tahu saudara. Ya Gunawan ya. Kita doakan Gunawan supaya ada kota Subang. Amin saudara ya. Supaya kita menangin lagi Pamanukan, Indramayu. Amin saudara. Tol jadi dekat. Artinya gereja Tuhan juga akan semakin dekat. Dilahirkan. Amin saudara. Boleh gak lebih dari 1 jiwa? Boleh. Saya sukacita dan sumringah. Haleluya. Amin. Jangan kerajinanmu kendor. Jangan buat kendor. Rohmu menyala-nyala. Hanya kerajinan yang tidak kendor, roh yang menyala-nyala. Yang membuat kita tetap antusias dalam pekerjaan Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Gak akan kau bisa menyala dan melayani Tuhan. Kalau kau kendor di dalam doa, dalam firman, dalam pujian penyembahan, nempel. Karena di luar Kristus gak bisa. Engkau tidak kendor,
Yang kedua izinkan Roh Kudus terus mengurapi. Karena hanya Roh Kudus turun ke atas kita. Kita akan buat itu. Amin. Setuju? GKKD Lembang? Satu. Menyala. Mantap. Ya, yang terakhir saya mau kasih kesaksian. Belum semuanya. Ini saya ada di Stikes Arta, Kaban Jahe. Doakan bulan Maret akan berdiri GKKD Kaban Jahe. Haleluya. Ada 500 orang di sana. Ya, akhirnya saya dikasih nama Timotius Sembiring Brahmana. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Ibu jadi saudara dengan saya ya. Ibu jadi saudara dengan saya ya. Haleluya. Aduh, saya kaget sekali toto dikasih begini. Padahal baru ketemu setengah hari. Ada urapan orang Karo. Betul gak saudara? Ini yang harus didoain orang Karo hari ini. Orang Karo itu bagus. Pemandangannya mirip Lembang. Bahkan lebih bagus dari Lembang. Jangan marah. Supaya kamu pergi ke sono. Dingin seperti Ciwidey. Saudara. Makanannya enak. Tiap 100 meter BPK. Lain BPK Penabur. Babi panggang Karo, saudara, luar biasa. Tetapi sekarang dinginnya itu sampai ke gereja pun dingin. Narkoba terbesar di Sumatera Utara. Udah narkoba pasti kacau lah semua. Pusat dan tingkat bunuh diri tertinggi. Kalau lihat orang Karo, lihat ibu itu manis, kalem. Beda aja orang Batak, coba lihat. Jadi banyak toleransi nah saudara. Itu yang tadi saya bilang waspada, mencintai dunia dan filsafat. Nggak apa-apa. Karena kan mereka tuh istilahnya bisnis. Tapi gara-gara bisnis itulah kacau hidup mereka. Kebun mereka, waduh jeruknya enak semua. Kan kalian sering makan teh jeruk beras tagi, saya teh baru tahu 4 kota ya. Beras tagi, Kaban Jahe, Gundaling. Eta, babi panggang Gundaling. Teh ada nama daerah di situ. Di kaki gunung. Sekarang mereka tuh bener-bener lagi dihajar Tuhan. Gunung apa? Sinabung. Eta teh di Gundaling. Aduh saudara. Setelah saya pergi, itu banjir luar biasa. Tuhan lindungi saya. Kalau enggak, perjalanan saya di Sumatera Utara macet semuanya. Tuhan tolong, doain terus ya. Karena saya belum punya ilmu seperti Filipus. Dan saya gak mau takut terbang di udara. Saudara ya, saudara, jujur saya betul. Nah, Sembiring. Ini Bapak Sembiring Brahmana, dia punya Stikes Arta. 500 perawat. Dan dia senang sekali ini berdiri tahun 94. Dia berdoa supaya lewat dia banyak dikirim misionaris. Dan bersyukur nanti ada 2 orang kita akan buka di GKKD Nagoya. Lewat Pendeta Yopi dan Ibu Rini. Haleluya, amin. Kemarin sudah direstui. Cicing-cicingnya tapi mantap. Haleluya. Next saudara. Ya. Nah saya ke GKKD Tanjung Pama. Tanjung Pama itu adalah perbatasan dari Tanah Karo ke Aceh. Dan dekat dengan kemudian sejam kemudian sampai ke GKKD Aceh Tenggara. Jadi ketika saya datang ke Tanjung Pama ya. Baru datang itu istri gembalanya bilang, baru pertama kali ketum datang. Apalagi Tuhan Yesus. Saudara, wah yang satu lagi si Ibu Clara dari Aceh Tenggara. Teriak sampai tetangga keluar semua. Disangkanya apa? Padahal pakai celana jin dengan biasa betul gak? Cuma agak gagah pakai jas saya gitu. Saudara, amin. Dan luar biasa. Kami memberkati lanjut. Saya ke negeri nenek moyangnya ibu ini, Bu Dorlan dengan Amora. Akhirnya saya ke GKKD Sidikalang. Ini juga kota yang dingin.
Yang saya ingat tuh Bang Rahmat, bapaknya dukun terkenal. Dibere kopi yang enak. Si dikalak. Luar biasa. Kemudian saya ke GKKD Bali G bersama dengan Bupati Tobasa. Nggak tahu kenal saya. Sayang. Tadinya saya harus jadi konsultan pendidikan, dia teka pilih. Aduh saudara, petahana. Rencana Tuhan lain. Ya, next. Akhirnya saya ke GKKD Siantar, negerinya Ibu Dorlan. Lagi dinego tempatnya ya, supaya masuk bukan hanya di pedang belata atau apa ya, saya lihat. 3 belata. Ya, 3 belata itu masih di pinggir. Dan kita mau masuk ke kota Siantar yang lagi didoakan oleh keluarga Ibu Dorlan. Dan terakhir saya mengunjungi GKKD Medan yang dinaungi Bandung dan ini penatua termuda umur 45 tahun. Haleluya. Ya, Pak Bayu sembayang. Saya baru tahu kenapa GKKD Medan penatuanya harus orang Karo. Supaya dia menangin Karo. Kenapa saya baru tahu sekum saya Robi Tarigan? Karena memang banyak tarigan di situ dan ginting, betul kan? Tepuk tangan saudara ya. Ya saya bilang saya jadi marahin mereka. Saya juga tegur ibu. Doakan bu. Doakan. Ini luar biasa. Luar biasa. Next. Dan akhirnya hari guru. Tanggal 25 November saya pergi ke SD Kalisa di Tanjung Uban. Ketua umum yang lama cinta pendidikan. Dan dia kaget saya datang. Saya bawa PIN. Guru tuh gak butuh apa-apa, butuh dihargai. Karena dia pahlawan tanpa tanda jasa. Saking tanpa tanda jasa karena apa? Gak ada satupun guru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kan kuduna pahlawan tercukup saudara. Dikasih PIN, nangis semua. Guru laki-lakinya cuma 1. Ibu Lince titip. Guru laki-laki teh disayang bu. Ya jangan dimarah-marahin. Udah bersyukur tuh, Abah sih mau jadi guru ya Pak ya. Ya yang laki-laki ayo jadi guru Tuhan Yesus itu laki-laki atau perempuan saya tanya. Kok Timotius itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau semuanya perempuan maka mentalnya anak-anak wanita semua betul kan? Mari para bapak ayo. Yang di TK ayo saudara. Amin. Next. Saya ke Batam ketemu dengan anak pendiri GKKD. Itu lambang sinode. Kenapa GKKD? Di situ saya diberkati. Yang bikinnya adalah Dr. Herlan. Waktu dia tingkat 1 kedokteran. Papanya pasti Mama Ora bilang, bikinin papi logo GKKD. Itu dari Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Yang ada garis-garis kecil di bawah kan 3. Itu melambangkan apa? Bagaimana suami, istri, ayah dan ibu dan anak-anak dimenangkan satu keluarga melayani Tuhan. Amin. Amin. Yang berdasarkan salib Kristus di tengahnya. Yang di atasnya itu 3. Itu besar kan? Itu melambangkan mengenal Allah dengan benar. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Amin saudara. Hanya itu loh. Siapa yang mau diberkati di GKKD? Kuncinya apa? Mari seluruh keluarga melayani Tuhan. Gimana bisa melayani Tuhan berdasarkan salib Kristus, kasih Kristus. Yang kedua, mengenal Allah dengan benar, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini paling seneng kalau saya cerita, pasti Mamora ini anak rohaninya. Orang yang berguna dan menawan. Ini. Dan saya dengar kesaksian hidup hamba-hamba Tuhan. Pasti Mamora itu berat sekali. Yang paling sungguh-sungguh cuma Dr. Herlan. Jadi kalau papinya, maminya punya masalah berat ke Batam. Jetiran saudara, bayangin. Bandung Batam. Kira-kira saudara. Kadang
sama dia. Sekarang beliau full time. Saya lihat jemaatnya mulai bangkit kembali. Dan dia senang sekali. Karena pertama kali ketua umum mau datang ketemu dia. Sangat luar biasa. Dan gak taunya dia berdoa untuk saya jadi ketua umum. Terutama istrinya. Saya nangis. Kembali pemulihan. Terjadi lawatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, lanjut. Next. Doakan juga Sion Ministry juga mau kembali ke GKKD. Luar biasa ya. Terjadi hubungan. Di mana-mana kuku saya diajarkan 5 kali lipat. Saudara, amin. Ini Sion dulu kuat sekali di pelayanan mahasiswa Bandung. Doakan. Next. Nah, Stikes Arta Kaban Jahe. Ketemu kan? Ini Pak Alam Kristianto, ini Jepang Chinese. Jadi dia masih ada warga negara Jepang, diaspora di sana. Dia punya tempat di Nagoya. 7 tahun lamanya dia berdoa mencari sinode yang mau meneruskan pelayanan di Jepang. Dan dia tidak menemukan. Baru ketemu satu kamar dengan saya. Baru satu kamar 1 hari di Mickey Holiday. Besoknya dia bilang ini, Pak Tim kan ketua sinode, mau gak buka GKKD di Jepang? Haleluya, amin. Itu yang namanya holy, humble, hidden, dan Holy Spirit. Amin. Ketemu dengan Pak Daniel Panji, Bapak rohaninya dengan istrinya. Saya juga ketua My Home di Seven Mountain. Itu Pak Timotius. Pak Kris, saya bawa ketua divisi luar negeri. Bilang, gaya. Berarti Lembang juga nanti terhisap masuk di divisi luar negeri. Amin, saudara. Ya, di sebelahnya itu adalah Yopi dan Rini. Yang dulu misionaris di Myanmar ada masalah. Sekarang dia dapat di Jepang. Satu kali ketika saya dapat itu, saya nangis. Tuhan, tempatnya sudah ada, siapa yang mau diutus? Akhirnya saya ingat, ada satu orang, adik. Seorang pelajar di Tangerang. Yopi dan Rini pernah berdoa tentang Jepang. Saya hubungi di kota Tebing waktu itu. Tebing itu setelah saya pergi ke Balige. Ke Pembantang Siantar, jadi saya hafal. Balige, saya telepon, Yopi, apa sih punya beban gak untuk Jepang? Ketika saya hubungi dia, dia tahan nangis. Dia berdoa dari tahun 96, berarti 28 tahun. Mimpi saudara jangan dipadamkan. Amin. 28 tahun. Kebesokannya dia nangis, dia cerita. Sampai sekarang dia belajar bahasa Jepang level 3. Luar biasa. Kemarin sudah ketemu dengan Dad Edu, Deal dan semuanya. Di pinggir Ibu Rini itu Ibu Jenny, penerus dari Arta. Dia tinggal di Medan. Dia yang bilang, Pak Tim, kami ada 500 mahasiswa. Kan GKKD belum di Kaban Jahe. Bapak sudah melayani di sana. Bapak senang sekali dengan Bapak. Kan mereka semuanya sekolah formal. Bukan sekolah formal, boarding school. Jadi kuliahnya boarding school. Jadi 4 tahun mereka tinggal di kampus. In kampus. Dan apa yang terjadi saudara? Ini mereka siap perawat. Kan Jepang butuh perawat banyak. Hong Kong, dan ini kesempatan. Yuk saya ajak juga dari teman-teman yang mau doakan. Ini luar biasa. Dan Ibu Jenny bilang, Pak, hari Minggu belum ada ibadah di sana. 500 Pak, silakan buka. Dan bulan Maret tanggal 21, doakan kita akan mengadakan acara retret. Sesudah acara retret, kita rindu nanti Pak Yopi dan Ibu Rini ditanam dulu 1 bulan di sana. Supaya kenal makin dalam. Di sebelahnya itu adalah saudaranya Ibu Yeni. Sebelahnya Pak Yopi Halomoan yang menjadi ketua proyek GKKD Kaban Jahe bersama dengan wakilnya Pak Bayu. Sebelahnya kasihan sekali ya.
Sekretaris saya Robi Tarigan. Jadi semua kekuatan. Saya ngerti kenapa saya dipilih di Jogja. Kan dari Jogja inilah terjadi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Next. GKKD Nagoya. Pak Daniel Panji serahkan Nagoya. My home untuk GKKD. Kita harus berjejaring. Amin. Yes. Keren ya. Dan yang luar biasa. Ini di pinggir itu Pak Yopi. Yang sekarang wakil ketua yayasan. Sebelahnya itu Ibu Yeni. Sebelahnya itu kiri kanan ini Pak Amos. Ini dari GKKD Jogja tapi dari yang Pak Sujono. Anak rohaninya dan dia itu MOU luar biasa GKKD. Tepuk tangan saudara ya. Saya jadi luar biasa ngelihat Tuhan buat penyala. Dia adalah penyuplai tenaga kerja terbaik di Indonesia dan baru dapat penghargaan. 1 bulan terakhir Pak Jokowi jadi presiden terakhir. Pak Amos. Dia bilang, Pak Tim saya juga dari GKKD. Tapi dari Pak Sujono. Sebelahnya itu yang punya taman doa Apius. Yang kemarin teman-teman GKKD datang ke sana, Mbak Tinuk juga. Lembang kalau mau ke Jogja gratis, nanti ke Klaten. Nanti tidur di Taman Apius bilang, kata Kotim ya. Nah ini yang punyanya Pak Yosua Mardianto. Nah itu dengan hamba Tuhan luar biasa. Kita berjejaring bagi Tuhan. Tepuk tangan, amin. Amin. Yes. Terima kasih selanjutnya. Ini belum saya bagiin yang Kalimantan Barat, Banda Aceh dan berbagai tempat lagi. Next tunggu tanggal mainnya. Tuhan memberkati. Menyala kita semua, amin. Ayo 5 kali lipat kalau 2 ibadah kira-kira san berapa? 80 semua. 80 berarti 400 orang. Tempatnya nggak mungkin di sini. Berarti ada di berbagai kota. Kita bergerak. Saya rindu sekali kapan Subang penuh kemuliaan. Saya rindu ketemu murid saya. Evangelis Pepen. Haleluya. Sekarang ada syarat yang mempermudah untuk sebelum jadi pendeta saya mulai bangkitin banyak orang di mana-mana untuk dibangkitin jadi evangelis. Amin saudara. Ya itu kita doakan. Yes. Supaya tempat demi tempat 400. Bagi kalian terlalu kecil. Ayo 1. Ya Ibu Kensi yang udah dimenangkan kita pelihara. Terus kedua, saya sebagai ketua umum yang sangat sayang juga dengan JRT, Jemaat Rumah Tangga. Catat sama kalian, nanti ada khusus. Jadi Mbak Yus itu termasuk salah satu ketua divisi dari Departemen Pengembangan Percepatan Jemaat. Yang koordinatornya adalah Pendeta Bernard Siahaan. Kenal? Ya, banyak orang muda sekarang dipakai. Jadi di kabinet sekarang disebut Kabinet Roh Kudus. Jadi ya nanti saya rindu istri saya yang bersaksi kenapa namanya Kabinet Roh Kudus. Jarang kan istri ketum disuruh bersaksi. Ya, jadi istri saya tuh harus memang dibegitukan ya. Ya, jadi Kabinet Roh Kudus usianya yang pimpin banyaknya usia 28 sampai 50 tahun. Jadi doakan. 25% di bidang 3 banyak yang tua. Jadi Bernard pegang ketua divisi pengembangan jemaat. Jadi yang saya omong ini 5 kali lipat itu bukan termasuk orang dewasa loh. Termasuk anak-anak. Ini 80 kan belum termasuk anak-anak ya. Anak-anak disebut berapa? Apalagi pelayanan saya nggak tahu. Kan ada anak-anak, ada pelajar, ada mahasiswa, ada profesi. Kalau yang lengkap ya, ada keluarga. Yang kedua adalah divisi luar negeri, Mas Kris. Nanti Singapura itu. Dan kemarin Dad Edu bilang, sama seperti yang saya dapat. Beliau yang ngomong, Jepang akan menjadi center dari GKKD di bangsa-bangsa. Karena dari Jepang dekat kemana-mana. Ada satu tempat dikasih.
Siapkan. Ini lagi menyala. Waduh gak tahan. Saya lagi ditunggu di Vietnam. Woi mantap. Amin saudara. Nah, saudara, ini yang luar biasa. Ya, kita harus terhubung dengan visi juga para bapak rohani kita. Yang ketiga adalah divisi kantong Kristen. Jadi jangan anggap kantong Kristen itu aman. Sebenarnya ini kantong okultisme. Saudara. Dia belum lahir baru saudara, amin. Kita gak boleh menganggap kalau orang non-Kristen lebih mulia daripada orang Kristen. Ingat saudara. Banyak yang Kristen KTP. Amin saudara. Kita mau jangkau. Yang keempat, divisi STA. Itu sama Bang Agus Sitio yang Makassar nanti kumpul semua. Jadi saya mau anggap sama jaringan rumah tangga, jemaat rumah tangga. Kemudian divisi platform, di sinilah Mbak Yus ada. Tuhan berkati saudara lewat platform. Menangin jiwa. Amin saudara. Betul? Saudara dapat sumbangan sebulan 10 juta. Haleluya. 5 tahun nih. 5 kali lipat. Tepuk tangan. Haleluya. Bisa gitunya saudara ya. Ya. Saya bilang saya setuju sebagai ketua yayasan. Mantap. Nanti saya kasih yang kiriman dari penatua kita. Itu jadi berkat. Penatua murah. Nanti saya kasih lewat memberi makan satu orang, satu jiwa harus datang pada Yesus. Amin saudara. Kita doakan. Amin saudara. Visi platform. Yang terakhir adalah divisi Litbang yang akan ngatur pemetaan. Doakan supaya ini motor dari, berarti seluruh kekuatan GKKD kita akan himpun habis-habisan. Sekarang jemaatnya 15.000. Bukan untuk kejayaan saya, bukan untuk kejayaan organisasi, tapi kerajaan surga 75.000. Amin. Siap? Amin saudara. Nangkep visi 1-1 5 kali lipat. Termasuk juga sekolah 5 kali lipat ya Bu. Ya amin. Ya kita bangkit. Nih. Sorry. Gak apa-apa. Iya, jadi waktu Bang Leo menyampaikan 2 minggu sebelum sidang raya sinode, itu Bang Leo menyampaikan kalau gimana kalau Kotim jadi ketua, dicalonkan jadi ketua umum. Dan setelah itu Kotim sampaikan ke saya bilang udah gak usah lah kok, udah terlalu banyak yang dipegang. Saya ngomel, emak-emak kan, jadi ngomel. Jadi nggak usah lah kata saya gitu. Terus tapi pokok bilang udah kita bawa dalam doa. Nah kita bawa dalam doa, terus kita doakan sampai pas hari Senin sebelum hari Rabu kan kita ke Jogja. Sebelum hari Seninnya di situ kita saya saat teduh waktu itu dibagi ada firman katakan dari Lukas ya waktu itu tentang Maria yang mengandung bayi Roh Kudus seperti itu. Nah, di situ dikatakan saya hanya hamba Tuhan yang melakukan segala perkataan Tuhan. Jadi saya bilang, "Ya Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya benar hamba Tuhan dan saya mau melakukan perkataan Tuhan." Nah, jadi di situ ya Tuhan ingatkan emang saya hamba, apalah yang mau Tuhan katakan pokoknya saya pasti ikutin gitu. Nah, kemudian sorenya saya ada ikut satu Zoom ya seminar di situ dikatakan setiap orang yang taat itu membuka ruang buat Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan saya bilang saya mau taat Tuhan. Jadi kalau taat apapun itu harus kita lakukan. Nah dari situ saya dapat keyakinan bahwa apapun yang Tuhan kerjakan ke depan pasti ada satu perkara yang Tuhan rindu Tuhan kerjakan. Nah pas hari di sidang raya itu hari Kamis saya dipanggil oleh Bapak diwakili oleh Bang Leo. Apakah Erna bersedia kalau seandainya nanti Kotim jadi ketua? Saya bilang ya karena saya udah dapat jawabannya. Jadi akhirnya saya bilang ya saya bersedia Bang. Dan ya di situ
saya yakin bahwa ke depan itu banyak hal yang akan dikerjakan, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita akan melakukan semuanya. Itu saja. Karena itu namanya kabinet apa? Roh Kudus. Berarti GKHD Sinode ini dikandung oleh Roh Kudus. Sejak 2 minggu yang lalu saya sampaikan pesan dari Bang Leo. Enggak ujuk-ujuk kan penatua kita ini memang supranatural 1000%. Betul-betul pas Selasa ada fellowship. Beliau langsung bilang, belum doa, belum apa masih berdiri. Tim siapin ya. Jadi calon ketua umum. Siapa yang mau pilih saya bang? Saya gak aktif, saya bilang. Itu. Tapi kalau Tuhan mau. Beliau hanya ngomong 1 kali. Malamnya saya ngomong kepada istri saya. Sejak saat itu saya gak berani ngomong dengan istri saya. Saya gak mau berantem gara-gara itu. Betul kan? Betul kan saudara? Dan gak taunya dia dipanggil. Dan ketika dia dipanggil juga dalam keramaian sedang menantikan HP. Betul? Ini Bang Mora saksi, Pak Gunawan saksi, betul? Dan bersyukur. Nggak taunya ada yang milih saya. Yaitu Bang Mora dan kawan-kawan Jawa Tengah. Haleluya. Dan satu lagi Papua, saudara bayangin juga. Ada 8 PD. Ada 2 aja sudah cukup suaranya. Dan Bapak berdoa dan mereka menemukan. Ini malah yang hebat untuk Bandung Pusat. Sedangkan wilayah Bandung Pusat kita milih saya karena gak yakin. Tapi sekali lagi itu kita gak pernah bawa dalam doa. Gak pernah kan diumumin sama Bang Leo dan sebagainya, itu rahasia kami. Kalau Tuhan yang berkenan. Ini juga yang saya rindukan. Kalau kita taat sama seperti istri saya bilang. Itu membuat surga turun dengan seluruh kekuatan. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya rindu sekali. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuh. Mengalir. Jiwaku tenang. Oh jiwaku tenang. Bersamamu. Dalam daun. Sama-sama katakan ku buka hati. Ku buka hati. Untuk jamahanmu. Berserapan di hadirat. Katakan kau ambil alih. Silakan seluruh hidup di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati. Mari Tuhan, kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami sadar tanpamu. Bukankah Kau bilang jangan pergi sampai Kau dilengkapi oleh kuasa dari tempat mana. Ku buka hatiku untuk jamahanmu. Kau ambil alih seluruh kehidupan kami di altarmu. Ku buka hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Ku buka hati untuk jamaah.
Tuhan kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembah, di altarmu, di altarmu menyembah, di altarmu, di altarmu sembah Dia. Rindukanlah kepenuhan Roh Kudus. Saya undang para pendeta untuk menampingi saya bersama-sama. Saya undang para pekerja dulu. Saya mendoakan mereka satu persatu. Silakan pendeta Mora dan istri, pendeta Gunawan dan istri. Nanti saya undang para pekerja Tuhan. Angkat semua kedua belah tanganmu. Tuhan urapi minyak ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya setiap orang yang diurapi, mereka betul-betul mengalami lawatan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Pengurapan-Mu yang kami butuhkan, mengurapi semuanya. Terjadi percepatan, terjadi wus rohani yang luar biasa.